Selamat pagi Ibu Ansi. Selamat pagi Ibu Yola. Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa hari ini saya mau minta waktu Ibu Ansi untuk disupervisi. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Kalau saya boleh tahu, sebentar saya boleh masuk di kelas Ibu di kelas berapa? Nanti di jam 78 dengan kelas 12 IPS 1. Oke, 12 IPS 1. Berarti ini 2 jam terakhir Ibu ya? Ya, betul. Oke, baik. Nanti akan pelajaran apa hari ini materinya Ibu? Hari ini kami belajar tentang kaidah pencacahan, khususnya kombinasi. Oh, oke. Jadi di sini tujuan pembelajarannya adalah anak murid dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari menggunakan kombinasi. Oh, oke. Menyelesaikan masalah kontekstual Ibu ya, saya tulis di sini. Oke, baik. Menurut Ibu, apakah perkembangan anak ketika mempelajari materi ini dibandingkan materi sebelumnya bagaimana? Mungkin ada kesan sendiri? Untuk materi ini, saya lihat mereka sangat antusias. Dari semua materi yang mereka telah belajar tahun ajaran ini, saya lihat mereka sangat menyukai pelajaran ini. Terbukti dari semangat kerja mereka, dan saya beberapa kuis pelajaran yang sebelumnya, tapi masih dalam bab yang sama, itu nilai mereka bagus. Oke. Adakah area pengembangan yang ingin dilakukan hari ini, Ibu? Ya, area pengembangan ini saya konsisten dari dulu. Saya mau mengembangkan sikap kejujuran dan kemandirian. Oke. Kalau boleh tahu, seperti apa Ibu mengembangkan kejujuran dan kemandirian anak-anak Ibu? Ya, saya mau mereka jujur dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Kalau memang waktunya berdiskusi, tapi kalau waktunya kerja mandiri, ya kerja mandiri. Kan kadang kita tahu kan, kadang ya banyak hal itu kadang kan, misalnya ulangan atau kuis yang kerjasama atau menyontek. Nah, saya tidak mau itu. Saya mau mereka jujur dan mereka mandiri, percaya diri dengan kemampuan yang mereka punya. Oke. Bagaimana strategi Ibu untuk mengukur atau untuk melihat kejujuran, kemandirian, dan percaya diri anak-anak Ibu? Oke, cara saya strateginya adalah saat pemberian kuis ataupun ulangan, saya selalu membedakan. Jadi membedakan dalam arti saya akan membuat paket soal. Baik kuis, ulangan, bahkan ujian pun saya tuh membuat paket soal yang berbeda. Kadang saya membuat paket sesuai gender, kadang saya membuat paket sesuai nomor absen, kadang ya bisa 3 paket itu saya acak sesuai nomor absen juga. Intinya bahwa akan dapat soal yang berbeda. Dengan mereka dapat soal yang berbeda, mereka mau tidak mau, mereka melatih diri mereka untuk mereka bisa mandiri mengerjakan soal mereka. Mau tidak mau, mereka akan percaya saja dengan hasil pekerjaan mereka. Benar. Dengan begitu mereka bisa jujur, karena ketika mereka bertanya kepada teman di sekitarnya punya soal yang berbeda dengan dia. Benar. Oke, baik. Kalau begitu untuk permulaan kita sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu di kelas jam 78 Ibu ya. Baik. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai bertemu sebentar siang. Baik, Ibu. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan ada materinya kombinasi. Ada yang tahu kata kunci dari kombinasi? Ya, silakan Cik. Tidak memperhatikan. Ya, betul, tidak memperhatikan. Oke, yang berikut rumus dari kombinasi. Siapa yang mau menjelaskan rumus kombinasi? Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Mungkin tahu cara tulis tapi salah sebut. Siapa yang mau tulis di depan rumus kombinasi? Berani sebutkan atau Anda berani tulis? Tulis. Oke.
Terima kasih Clarita, tepuk tangan. Oke, jadi kombinasi itu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial kali N. Hati-hati sebelum kita kuis mau ingatkan karena beberapa kelas tuh ada yang keliru memasukkan rumus, pakai rumus permutasi. Permutasi itu cuma sampai di sini toh. Sedangkan kombinasi itu sambung. Lalu yang ibu perhatikan di kelas lain yang sudah kuis itu mereka salah menentukan R. R-nya ini yang harusnya di sini toh. Yang mereka tulis di sini N. Itu jadinya salah semua. Kalau salah rumus. Ada yang kamu masih bingung mengenai kombinasi? Atau sudah paham? Jadi kombinasi itu kita belajar tentang menghitung berapa banyak cara kejadian ya. Kejadian yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap kuis? Sudah. Apa sudah duduk sesuai absen? Sudah. Oke. Sebelum itu, ibu mau absen sedikit dulu. Ibu baca 3 orang sekalian, biar cepat. Sandro, Andro, Tasya. Oke. Julio, Yuan, Salsan. Kenapa kamu? Oke. Beatrice, Dino, Chandra. Oke. Itin, Faye, Sandra. Olivia, Evan, Linda. Ingrid, Elsa, Acong. Echa, Clarita, Cika. Mei, Silvi. Cika, Setiawan. Junior, Lia, Anggi. Cila, Febri, Gilbert, Aryo. Oke, sudah siap? Siap. Ibu ada mau ajar kamu satu tepukan, boleh berdiri dulu. Ibu ajar namanya tepukan semangat ya? Iya Ibu. Jadi kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat, semangat. Bisa nggak? Bisa. Tepuk semangat, semangat, waktunya 25 menit. Soal berapa nomor? Satu nomor itu 5 menit. 5 menitnya untuk kamu tulis soal. Jadi 25 menit ya. Tasnya taruh di bawah biar terlihat sudah. Kelompoknya
gabung sejak dia baru diambil. Gitu soal. Tidak. Aduh. Oke, udah selesai. Adakah soal yang mau dibahas? Ada. Yang nomor? Nomor 4. Sama mau jelaskan nomor tanda punya yang soalnya kombinasi berapa dari berapa? 3 dari 3 dari 7. Kombinasi 3 dari 7. Sini ada Mei, Clarissa, Beatrix. Oh ini semua 3 dari 7 sama mau jelas. Nomor berapa yang satu tadi? 4. Nah, 3 dari 7 mau ulang nomor 4. Ayo, kalian mau ulang nomor 2 dari 5. 3 dari 7. 3 dari 7 juga yang nomor 4. Ya. Ayo teman-teman yang sudah benar tadi siapa yang mau jelaskan? Olivia. Ulangan 20 dikali banyak. Berarti di sini bisa ada 3 kejadian. Kejadian pertama itu kejadian pertama itu 2 putri, yang 2 putri dan 3 putra. Lalu kejadian keduanya 1 putri, 1 putra. Lalu kejadian ketiganya adalah 5 putra. Kenapa di sini 5 putra? Karena di sini dia bilang paling banyak 2 putri, tapi dia tidak tahu paling sedikitnya berapa putri. Bisa saja satu timnya bisa putra semua. Jadi tinggal saya kita pada lokasi pertama. Satunya diambil 1 putri. Kombinasi 1 dari 3 dari 4 putra, dari 7 putra diambil 4 putra. Kombinasi 4 dan 7. Tiga faktorial per 1 faktorial kali 3 per 1. 2. Ada yang masih bingung? Dari baca baik-baik pertanyaannya. Soal kita punya ujian materinya dari filling slot, permutasi semuanya diambil satu-satu. Permutasi ada 4 kok dan kombinasi. Akan ada satu soal yang seperti ini ya. Jadi tolong dipahami. Ingat apa perbedaan dari permutasi dan kombinasi? Permutasi
mengerti soal cerita. Karena ada pembeda ketika dia bilang ambil 2 putri dan 3 putra, akan berbeda pengerjaan kalau dia bilang soalnya paling sedikit 2 putra. Itu akan berbeda. Jadi kamu harus pintar bisa menentukan ini nih kira-kira soal ini satu kejadian atau lebih dari. Oke, sudah semua ya? Bagaimana rasanya pelajaran hari ini? Senang atau takut? Takutnya kenapa? Sedikit takut kan? Sedikit takutnya kenapa? Karena apa? Tulis kah atau karena ada buruan? Kalau kenapa kenapa? Setidaknya ini kuis kali ini bermanfaat, bisa menjadi Oke, lebih percaya diri dengan kuisan ini ya. Oke, baik sudah, kita bangun doa. Sampai nanti doa. Yang mau angkat tangan, yang bilang saya. Oke, mas. Sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing, mengingat kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami dapat tiba di rumah kami masing-masing dan sekarang kami berpuji kami kepada bahasa. Amin. Yang tiket dan sebelum itu kita foto sama. Selamat siang Ibu Anti. Selamat siang Ibu. Oke, saya boleh minta lagi waktunya sedikit Ibu? Boleh Ibu. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu Anti setelah pelajaran hari ini? Rasanya menyenangkan karena hari ini anak-anak terlihat tekun dalam menyelesaikan kuis mereka. Dan tadi saya senang karena ada satu anak yang berinisiatif untuk menjelaskan soal yang banyak teman-temannya bingung. Oke. Walaupun dia sebenarnya salah karena dia kurang satu kejadian. Lalu ketika mengumpulkan tadi itu kan dia berpikir kenapa salah. Oke. Tapi saya belum jawab. Oke. Lalu ketika dia sedang pikir dia langsung bilang, oh saya tahu harusnya bisa semuanya putra. Oke. Lalu kan saat itu kan saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang benar untuk menjelaskan. Ada 4 orang yang sudah mengumpulkan lebih dulu dan mereka benar. Tapi teman-temannya masih malu-malu dan dia berinisiatif untuk menjelaskan. Jadi menyenangkan. Lalu yang kedua saya senang juga karena ini untuk pertama kalinya Ibu Yolan menjadi guru di dalam kelas kami juga. Oke, baik Ibu membuat saya tersipu ya. Dari pengalaman hari ini, kira-kira apa rencana Ibu untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk pembelajaran selanjutnya, yang pertama saya tetap mempertahankan tentang pemberian soal kuis yang berbeda, karena itu melatih kemandirian dan kejujuran anak. Terus saya perlu menambah referensi untuk menghidupkan suasana kelas. Oke. Lalu saya perlu membuat keyakinan kelas terkait keyakinan kelas yang perlu saya buat dan perlu diingatkan terus di setiap kali pertemuan sampai misalnya kalau sudah terbiasa ya oke, tadi Bapak sering diingatkan. Hari ini memang semuanya baik, cuma saya rasa itu perlu untuk ke depan. Untuk selalu mengingat ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu, sukses untuk kegiatan selanjutnya, sukses untuk karir Ibu, sampai ketemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya.